Bapa, kami berdoa Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa berkat-Mu dilimpahkan atas kami ya Tuhan. Biar Tuhan damai sejahtera-Mu ya Bapa, sukacita kami dapatkan pada pagi hari ini dan dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau adalah Allah sumber segalanya. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati Tuhan untuk menyembah Engkau. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berada di tempat ini Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Mari kita angkat hati kita angkat suara kita untuk memuji Tuhan. Dan bukan suatu kebetulan kita semua berada di tempat ini. Tapi oleh karena kasih anugerah Tuhan, kita boleh ada di tempat ini pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk mengangkat satu pujian. Allah sumber segalanya. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Allah peduli.
terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah Terima kasih Bapa, Engkau masih peduli kepada kami Tuhan. Engkau mengerti Tuhan setiap hati kami ya Bapa. Biar segala apapun ya Tuhan yang beban kami Bapa, kami percaya Tuhan Engkau peduli atas kami Bapa. Engkau anggap Bapa semua persoalan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami serahkan pada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa dengan saudara-saudari semuanya. Bagi yang pertama kali bertemu, saya perkenalkan, nama saya Daniel.
saya tinggal di Jepang dengan keluarga di kota Nagoya. Saya sangat bersyukur mempunyai kesempatan kali ini untuk bisa membagikan firman Tuhan bersama-sama walaupun melalui video ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala daripada GB Bukit Kapernaum, Bapak Pendeta Tabrani Burcan yang memberikan kesempatan untuk seperti ini. Dan di atas semuanya itu sudah pasti puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus boleh membagikan renungan firman-Nya. Nah, hari ini saya membagikan dari Mazmur pasal 23. Saya percaya ini satu bagian daripada Alkitab yang kita semua sebagian besar sudah tahu, kalau tidak bisa dikatakan semuanya, yaitu dengan judul Tuhan Gembalaku. Bagi Anda, jemaat yang dikasih Tuhan, boleh membuka Mazmur 23, saya akan membacakan dan boleh membaca juga masing-masing di tempatnya, menyimak bersama-sama ya. Mazmur pasal ke-23, Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud yang menulis Mazmur ini memberikan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Dan kebenaran ini bukan hanya bagi Daud saja sesungguhnya, tapi bagi kita semua. Kenapa? Karena di Yohanes pasal ke-10, Tuhan Yesus mengatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik, Yesus, datang supaya kita semua sebagai domba-dombanya mempunyai hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Suatu pernyataan yang sering kita katakan ya, Tuhan Gembalaku. Tetapi, apakah kita benar-benar sungguh mengimani dan menghidupi ayat ini? Kenapa? Karena kalau kita bisa sungguh-sungguh mengimani dan menghidupi kebenaran daripada ayat ini, hidup kita di atas muka bumi ini akan sangat-sangat berbeda sekali. Sekarang kita dalam satu masa yang susah, masa yang penuh dengan tantangan, bukan hanya di Indonesia, di tempat di mana saya dan keluarga tinggal, kami tinggal di Jepang, juga mengalaminya. Kita semua tahu di seluruh dunia, sekarang sedang mewabah pandemi virus corona, atau kalau Indonesia mungkin lebih terkenal dengan COVID-19. Kita semua tidak bisa bebas dengan bertemu dengan orang, karena takut tertular, dan kalau tertular karena sekarang belum ada vaksin, belum ada obatnya, maka itu bisa berakibat fatal bagi beberapa orang. Nah, kita tidak bisa bertemu, aktivitas kita terbatasi, bekerja tidak bisa, sudah pasti ada pemasukan berkurang, atau mungkin berhenti sama sekali, selain daripada kekhawatiran, ancaman akan kesehatan, juga dalam hal keekonomi dan sebagainya. Nah, sebenarnya bukan seperti ini, bahkan saat-saat kita semua yang hidup sepanjang sudah berapa tahun, tergantung pada usia kita masing-masing, ada saat-saatnya dalam kehidupan kita masing-masing, kita mengalami tekanan, kita mengalami masalah, pergumulan, dan sebagainya. Bagaimana kita menghadapi semuanya itu? Kita boleh mungkin mengalami rasa takut, khawatir, dan sebagainya. Nah, tapi hari ini saya ingin kita bersama-sama pada masa-masa saat-saat seperti itu, juga seperti saat sekarang ini, kita boleh kembali, kita boleh melihat kembali pada janji firman Tuhan di Mazmur pasal 23 ini. Tuhan adalah gembalaku. Bukan sekedar ayat, bukan sekedar bacaan, tapi biarlah kita mengimaninya dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap saat kita mengalami kesusahan ataupun tekanan. Tuhan gembalaku. Kenapa? Karena kalau kita sungguh-sungguh mengimani ayat ini
ada suatu kuasa yang luar biasa dalam pernyataan ini. Tuhan gembalaku, berarti kita adalah dombanya Tuhan. Nah, bagi kita mungkin yang hidup di Indonesia atau seperti saya di negara Jepang, kita tidak bisa melihat dengan langsung bagaimana gembala domba dan domba-dombanya. Tapi kita bisa melihat, mempelajari film dan sebagainya. Gembala dan domba itu punya hubungan sangat unik sekali. Gembala bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan domba-dombanya, atas keselamatan domba-dombanya. Dia melindungi, menjaga, memberikan makan, membawa domba-dombanya ke tempat yang sungguh bisa membawa kehidupan bagi domba-dombanya ini. Di Mazmur ke-23 kalau kita baca terus ayat-ayat berikutnya, di sana kita akan menemukan bagaimana dikatakan gembala membandingkan di padang yang domba di padang rumput hijau, membimbing ke air yang tenang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karenanya Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita imani ayat ini dengan kata kita mengatakan, Tuhan, Engkau adalah gembalaku, aku dombamu. Dengan kata lain, kita menyerahkan, kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan sebagai gembala kita. Kalau kita melakukan hal, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu menjadi takut, kita perlu menjadi gundah. Bahkan walaupun seberat apapun tantangan, tekanan, bahkan orang-orang mungkin semua meninggalkan kita, katakan, Tuhan, Kau adalah gembalaku, maka kita bisa berserah penuh kepada Dia akan segala hal. Dan Tuhan kita, Yesus adalah gembala yang baik, seperti Dia katakan di Yohanes pasal 10, saya katakan tadi. Dia gembala yang baik, sehingga Dia merencanakan kebaikan bagi kita semuanya sebagai domba-dombanya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai domba-dombanya? Hanya satu, tidak ada banyak-banyak. Domba yang harus dilakukan, gak perlu bersusah payah mencari-cari di mana makanan, gak perlu susah payah mencari-cari di mana air yang tenang untuk minum, gak perlu susah payah bagaimana melindungi dan sebagainya. Yang domba perlu lakukan hanyalah mendengar suara gembalanya. Hidup kita juga demikian. Bukannya berarti kita tidak boleh bekerja, berusaha, atau melakukan hal ini dan yang lainnya. Tapi dalam semuanya itu, satu hal yang lebih penting, yang lebih dasar, yang sangat perlu dan harus harus kita lakukan, yaitu kita mendengar suara gembala kita yang baik, ya Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita dengar firman-Nya. Kita bukan hanya dengar, tapi kita juga taat mengikuti apa yang dikatakan oleh gembala kita itu, apa yang dikatakan oleh firman-Nya bagi kita semua. Kalau kita sebagai melakukan satu ini saja, hidup kita bukannya berarti bebas daripada masalah, tekanan, persoalan, dan sebagainya, tapi kita akan bebas daripada kekhawatiran, ketakutan, kegundahan, dan sebagainya. Ya, memang ada saat-saatnya gembala kita itu nggak langsung menolong kita, seolah-olah dia sendiri tidak melakukan apa-apa, dia berdiam tangan. Tapi percayalah, dia selalu mengawasi kita. Di Mazmur pasal 23 ini kita juga bisa membaca, ya, di ayat keempat, karena di sana katakan, ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dengan kata lain, walaupun Tuhan adalah gembala kita, ada saat-saatnya, ada masa-masanya dalam perjalanan kehidupan kita itu, kita melewati lembah kekelaman. Bahasa Indonesia lembah kekelaman, tapi dalam bahasa asing dikatakan lembah kematian, di mana bayang-bayang kematian, di mana saat itu bahaya sekali, mengancam, membayang-bayangi. Ya. Tetapi apakah itu terjadi kepada dombanya? Tidak. Ya. Kenapa? Karena dikatakan gadanya dan tongkatnya menyelamatkan dan menghibur domba-dombanya. Membawa, membimbing, melewati semuanya itu, sehingga boleh lewat dengan selamat, menemukan kembali matahari yang cerah, menemukan padang rumput hijau, dan air yang tenang. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, marilah, ya, ini ayat yang sederhana, mungkin sudah sering merupakan satu bagian Alkitab yang boleh katakan paling sering dikutip, ya, paling sering juga dijadikan gambar, mungkin lukisan, bahkan sekolah minggu juga diceritakan kisah ini. Tapi kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kembali lagi boleh mengingatkan kita. Dan bukan hanya mengingatkan diri sendiri, tapi kita boleh mengimani dan kita menghidupi kebenaran. Tuhan adalah gembalaku. Kalau Dia gembala kita, maka kita adalah domba-dombanya, dan sebagai domba-dombanya
hanya satu yang perlu, hanya satu yang harus kita lakukan, mendengar suaranya dan mengikutinya. Saya ingin menutup renungan firman saat ini, hari ini, dengan kita tadi membuka sama-sama Yohanes pasal ke-10, yang saya tadi sudah kutip beberapa kali. Saya akan bacakan Yohanes pasal ke-10 dari ayatnya yang ke 10 ya. Dikatakan demikian. Ini perkataan Yesus sendiri mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka apa? Domba-dombanya ini mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus terus mengatakan, akulah gembala yang baik. Ayat 11, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Dan kemudian Yesus mengatakan di ayat ke-12, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yesus mengenal kita sebagai domba-dombanya. Bagian kita perlu mengenalnya. Mengenal bukan kita tahu mengenai Tuhan secara keseluruhan, tapi kita mau mendengarkan suaranya dan ikut akan apa yang dikatakannya melalui suaranya itu. Kita taat pada firman Tuhan, kita ikut pada perintahnya, dan itu akan membuat kita untuk bisa kita ini menjadi domba-dombanya. Kalau itu kita bagian itu kita lakukan, kita tidak perlu khawatir akan ini atau itu dan sebagainya, karena dia gembala yang baik. Dia menjaga, melindungi, memelihara, mencukupkan, dan memberikan kepada kita ketenangan dan damai sejahtera. Kiranya renungan ini boleh mengingatkan kita semua, menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami siang hari ini, saat hari ini, melalui Mazmur 23 ini. Kami bersyukur karena sungguh sekali lagi Engkau memastikan, Kau mengatakan bahwa kami adalah domba-domba-Mu. Yesus adalah gembala kami yang baik, dan gembala yang baik sudah, bukan hanya akan, tapi sudah memberikan nyawanya bagi kami. Kami bersyukur akan hal itu, kami berterima kasih. Dan biarlah ingatkan kami dalam kehidupan di muka bumi ini yang penuh dengan berbagai tantangan, rintangan, persoalan, masalah, dan sebagainya. Untuk kami tidak menjadi khawatir atau takut ataupun gundah gulana, tapi kami boleh fokus kepada gembala kami, yaitu Yesus, karena adalah gembala yang baik. Dan kalau kami fokus, kami mau mendengar, berusaha untuk mendengarkan dan mengikutinya, maka seperti janji firman-Mu, tidak ada yang tidak hal-hal bahaya akan terjadi, karena gembala kami yang baik akan memimpin, menjaga, melindungi, dan membawa kami dalam rencana, dalam jalannya yang baik dan sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah Engkau Roh Kudus meterai dalam kehidupan setiap yang mendengar, dan bantu kami untuk mengimani dan menghidupinya dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai domba-domba daripada gembala yang baik, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.